Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sekretaris, apakah ada yang masuk hari ini? Semuanya ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih sekretaris. Jadi apakah ada yang ingat pembelajaran sebelumnya itu apa? Ada, Bu. Keseimbangan kimia, Bu. Ya, betul sekali Cynthia. Ada yang masih ingat nggak apa sih keseimbangan kimia itu? Saya, Bu. Oke, hari pertama. Dari yang saya pelajari dulu, keseimbangan kimia itu adalah keadaan saat laju reaksi itu laju cara laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik sehingga konsentrasinya itu tetap. Oke, beri plus untuk hari pertama. Apakah ada lagi yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan untuk Regina. Jadi pada keseimbangan itu jumlah zatnya tidak berubah lagi karena reaksinya sudah seimbang, Bu. Baik, betul sekali Regina. Beri plus untuk Regina. Jadi keseimbangan kimia itu adalah reaksi yang tidak berhenti, di mana dia berlangsung secara dua laju yang sama sehingga kondisinya ini tetap stabil. Jadi kenapa kita kemarin belajar keseimbangan kimia? Karena dia berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu asam dan basa. Kenapa bisa berkaitan? Karena materi asam basa ini dia terjadi antara reaksi ion, sama halnya dengan keseimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengetahui konsep asam basa dan diterapkannya di lingkungan sekitar. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu nanti di sini Ibu akan masukkan kasih kalian masalah dari pembelajaran kita di hari ini. Kemudian nanti kalian Ibu akan membentuk bagi dua kelompok, dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian nanti kalian akan memperhatikan apa yang Ibu lakukan saat demonstrasi. Kemudian setelah itu nanti kalian kan sudah mengamati, kemudian kalian akan Ibu kasih LKPD dan mengisi LKPD dan dipresentasikannya di depan ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu punya permasalahan. Kalian pernah nggak sih nyuci menggunakan sabun? Pernah, Bu. Nah, dia kan terasa licin kan di tangan? Iya, Bu. Nah, kalau cuka ini kalian pernah nggak? Seperti kalian makan bakso gitu, nah terus dia menghasilkan rasa asam manis di baksonya itu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Nah, Tentu saya jadi di pernah. sini permasalahannya kenapa sabun terasa licin di tangan dan cuka terasa asam? Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Iya, Retama. Itu karena kandungan dari senyawanya itu berbeda. Iya, betul sekali Retama. Beri aplaus untuk Retama. Nah, bagaimana kita tahu dari kedua bahan tersebut, sabun dan cuka ini, kita bisa tahu mana asam dan basa tanpa perlu kita mencicipinya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Regina. Menggunakan indikator, Bu. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Regina. Oke, jadi sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Regina dan Aldo, kemudian Retama dan Cynthia. Kemudian nanti kalian akan mengamati saat Ibu melakukan demonstrasi ya. Kemudian nanti kalian isi LKPD yang akan Ibu berikan. Oke anak-anak? Oke, Bu. Jadi Ibu akan memberikan LKPD kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi isinya nanti setelah Ibu melakukan demonstrasi ya. Jadi pada saat Ibu melakukan demonstrasi kalian tidak ada yang menulis. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan demonstrasi, Ibu akan memberikan konsep dari asam basa terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 teori dari asam dan basa. Yang pertama ini ada teori Arrhenius, yang dimana asam ini jika dilarutkan dalam air ini akan menghasilkan ion hidrogen. Dan sebaliknya yaitu basa itu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Yang dimana seperti bahan kita yang pertama. Yang asam ini dia terdapat pada cuka karena dia menghasilkan ion hidrogen, dan yang basa ini terdapat pada sabun cair yaitu menghasilkan ion hidroksida. Oke, ada yang bisa ngulangin nggak anak-anak? Apa itu teori Arrhenius? Saya, Bu. Iya, Retama. Dari penjelasan Ibu tadi bahwa teori Arrhenius itu asam itu menghasilkan, ketika dimasukkan ke dalam air, asam itu menghasilkan ion hidrogen
menghasilkan ion hidroksida atau amonium. Baik, betul sekali Retama. Beri aplaus untuk Retama. Jadi yang kedua ini ada teori dari Bronsted-Lowry yang dimana asam ini adalah zat yang mendonorkan proton dan basa ini zat yang menerima proton. Yang dimana asam ini jadi mendonorkan proton kepada si basa. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk teori dari Bronsted-Lowry? Saya Bu, Ya, Cynthia. berarti ada perpindahan proton Bu. Iya, betul sekali Cynthia. Jadi ada perpindahan proton dari asam ke basa. Kemudian yang ketiga ini ada teori Lewis yang dimana asam ini adalah zat yang menerima pasangan elektron dan basa zat yang memberikan pasangan elektron. Basa ini teori Lewis ini reaksinya lebih luas, dipakai untuk reaksi lebih luas. Kemudian ibu akan melakukan demonstrasi. Jadi di sini ibu mempunyai dua bahan. Ini ada cuka. Coba kalian tulis dugaan kalian. Menurut kalian cuka itu asam atau basa? Sudah? Sudah. Oke, jadi di sini ibu akan tuang ke botol 1 yang berisi air cuka. Kemudian yang kedua, ini ada apa? Sabun Bu. Kalian juga tulis dugaan kalian ya, sabun ini asam atau basa. Jadi ini akan kita larutkan dulu menggunakan air. Ini ibu taruh di sini. Ini apa tadi anak-anak? Cuka Bu. Kalau ini Sabun. sabun. Jadi di sini ibu mempunyai kertas pH berwarna kuning. Ada yang tahu nggak? Kalau asam itu kertas lakmus kuning ini jadi warna apa sih? Saya Bu. Iya, Regina silakan. Oh jadi merah Bu. Iya, Regina jadi marah ya Jadi Regina. baik. Iya, Regina. Kalau basa itu jadi warna apa Regina? Jadi biru Bu. Iya, betul sekali. Ada yang tahu nggak? pH asam itu dari berapa? Saya Bu, Iya, Retama. dari 1 sampai 6. Kalau basa? Dari 8 ke 8. Iya, beri aplaus untuk Regina dan Retama. Jadi di sini ibu akan melakukan uji coba dari cuka. Kalian perhatiin ya. Ini tadi apa anak-anak? Cuka. Bu. Kalau cuka jadi warna apa? Merah Bu. Oke ya, kita. Oh merah kok. Ini kita menghasilkan warna apa anak-anak? Merah Bu. Berarti dia kalau merah. Asam. Kira-kira betul nggak dugaan kalian? Benar dong Bu. Kelompok satu ya, berarti kalian pintar-pintar ya. Amin. Jadi sekarang ada larutan Sabun. sabun. Oke, jadi sekarang ada larutan sabun. Coba ya kita coba. Ini dia menjadi warna apa? Biru. Kalau biru itu dia basa atau asam? Basa. Betul kan dugaan kalian? Benar Bu. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, jadi setelah ibu melakukan demonstrasi, tadi kan kalian udah ibu beri LKPD kan? Kalian sekarang ibu minta untuk mengisi LKPD. Ibu beri waktu 3 menit ya. Kemudian nanti kalian akan presentasikan LKPD tersebut ke hadapan untuk perwakilan kelompok. Aldo bantuin temennya ya. Apakah ada kendala atau ada yang tidak dipahami kelompok kedua? Untuk perubahan lapisnya itu ditulis yang di ilmu tadi. Iya, betul sekali rekaman diisi semua ya, betul ya. Kelompok satu apakah ada yang ditanyakan? Jadi Bu kalau di lapusnya merah berarti dia asam kan Bu. Iya, Akan terus asam. Jadi kalau biru dia basa Bu. Iya, betul. Iya Bu. Bantu ya Aldo. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya anak-anak. Iya Bu. Sudah semua LKPD dikerjakan? Sudah.
Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Udah Bu. Oke, jadi kalian siapa yang mempresentasi duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2, Bu. Baik, Kelompok kelompok itu 2 kita perwakilan kelompok dimohon untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, terima kasih. Aldo, kelompok 1 dengerin. Pada Ibu dulu, jadi hasil dari kelompok kami yaitu bahwa deterjen yang di kartu tadi diukur dengan lakmus kuning menjadi biru sehingga sifatnya itu basah, sedangkan cuka tadi yaitu bersifat asam karena lakmusnya itu dari kuning menjadi merah. Jadi itu yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Baik, apakah kelompok 1 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada, Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 dimohon untuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo cepat, Nak. Baik, jadi kesimpulan dari LKPD hasil diskusi kami yaitu cuka itu bersifat asam, Bu, karena dia mengubah lakmus yang awalnya berwarna kuning menjadi merah, dimana asam ini pH-nya itu 1 sampai 6. Nah, sedangkan sabunnya bersifat basah karena dia mengubah kertas lakmus menjadi biru, dimana basah ini pH-nya 8 sampai 14, Bu. Betul sekali Regina. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, jadi tadi betul sekali presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang dimana coba bukan kalian tadi betul nggak apa yang kita lakukan demonstrasi hari ini? Benar, Benar, Bu. Bu. Oke, jadi betul sekali. Jadi cuka ini dia adalah asam yang dimana indikator yang warna kuning ini berubah menjadi warna merah yang memiliki pH 1 sampai 6. Dan sabun cair ini dia adalah basah di mana warna kuning ini berubah menjadi warna biru yang dimana pH-nya ini adalah 8 sampai 14. Jadi solusi dari permasalahan kita pada materi asam basah hari ini yaitu perbedaan sifat zat dalam kehidupan sehari-hari ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator asam dan basah. Jadi karena kan semua bahan nggak bisa kita cicipi untuk mengetahui apakah bahan tersebut asam atau basah. Jadi kita menggunakan indikator seperti kertas lakmus. Ada yang nggak paham nggak dari pembelajaran kita di hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu minta kalian simpulkan. Ada yang bisa simpulkan untuk pembelajaran di hari ini? Saya Ya, silakan Renama. dari pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa asam itu menghasilkan ion H+, di mana pH-nya itu berada di range 1 sampai 6. Kemudian basah itu berada memiliki pH 8 sampai 14 dengan menghasilkan ion OH-. Betul sekali, beri aplaus untuk Renama. Jadi materi kita hari ini tadi kita telah mempelajari konsep dari 3 teori asam basah dan kita sudah melakukan demonstrasi pada materi asam basah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa manfaat dari asam basah di lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari? Ya, Cynthia. Karena kita dapat mengetahui bahan yang akan digunakan. Betul sekali, Cynthia. Apakah ada jawaban lain? Ada, Bu. Ya, Regina silakan. Agar kita bisa membedakan asam dan basah di lingkungan sekitar. Iya, bagus sekali Regina. Beri aplaus untuk Regina. Oke, jadi untuk tugas kalian di minggu depan yaitu kalian menuliskan bahan-bahan di rumah kalian dan kalian sebutkan manfaat dari bahan-bahan tersebut yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian materi minggu depan yaitu kita akan masih belajar asam basah, tetapi kita akan memperdalam seperti kita menentukan pH dari asam basah.
Baik, untuk ketua kelas ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Regina. Jadi sekian pembelajaran kita di hari ini. Ibu ucapkan selamat siang semua. Siap, Bu.